Berjumpa lagi dalam permenungan kita edisi Sabtu 19 Desember 2020, hari biasa khusus Advent dalam pekan ketiga. Bacaan-bacaan liturgi yang dipakai hari ini, bacaan yang pertama dari kitab Hakim-Hakim bab 13 ayat 2 sampai 7, ayat 24 sampai 25a, dan bacaan Injil dari Injil Lukas bab 1 ayat 5 sampai 25. Kedua bacaan liturgi hari ini berbicara tentang kelahiran dua anak manusia yang istimewa yang mendatangkan sukacita. Bacaan pertama berbicara tentang kelahiran Simson yang membawa sukacita bagi bangsa Israel, karena kehadiran Simson telah menyelamatkan bangsa Israel dari tangan bangsa Filistin. Sementara dalam bacaan Injil, kelahiran Yohanes Pembaptis telah membuat hati banyak orang Israel berbalik kepada Allah mereka. Saudari dan saudara yang terkasih, menyimak lebih dalam, lebih cermat tentang cerita kelahiran dua anak manusia istimewa ini, kita akan menemukan hal-hal yang sama. Hal yang sama yang berkenaan dengan keluarganya, orang tuanya, dan hal yang sama berkenaan dengan kedua anak istimewa yang dilahirkan ini. Mari kita lihat tentang keluarganya, baik orang tua dari Simson maupun orang tua dari Yohanes Pembaptis. Orang tua dari kedua anak yang istimewa ini, Simson dan Yohanes Pembaptis, mereka sudah uzur, sudah lanjut usia. Tetapi keluarga ini, orang tua ini adalah orang tua yang saleh, orang tua yang sungguh-sungguh beriman, di mana hidup doa tidak pernah lepas dari aktivitas mereka. Yang kedua, yang sama tentang keluarga, tentang orang tua, sama-sama mandul. Karena itu keluarga ini sampai pada umur yang lanjut tidak mempunyai anak. Tetapi pada sebuah kesempatan yang ditentukan oleh Allah, malaikat Allah menunjukkan dirinya dan membawa berita gembira, berita penuh sukacita, baik untuk ibu dari Simson. Juga demikian yang terjadi. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepada Zakaria yang sedang bertugas di bait Allah saat itu. Berita yang sama untuk keluarga ini adalah bahwa pada umur tuanya mereka akan mengandung. Pada umur tuanya mereka akan melahirkan. Saudari dan saudara yang terkasih, kemudian dari kedua anak istimewa yang dilahirkan itu juga ada hal yang sama. Yang pertama, kelahiran mereka membawa sukacita untuk bangsa Israel. Simson membuat bangsa Israel menang terhadap
orang Filistin. Dia menyelamatkan Israel dari tangan Filistin. Sementara Yohanes Pembaptis, kehadirannya membuat orang-orang Israel, orang-orang Yahudi, berbalik kepada Allah mereka. Simson dan Yohanes Pembaptis adalah anak yang dipenuhi dengan Roh Tuhan. Roh Tuhan menyertai Simson. Roh yang sama itu juga menyertai Yohanes Pembaptis. Simson menjadi anak yang diberkati oleh Tuhan. Demikian juga Yohanes Pembaptis. Dan keduanya telah melaksanakan tugas yang dipercayakan oleh Allah, menyelamatkan bangsa Israel. Saudari dan saudara yang terkasih, kalau kelahiran Simson dan kelahiran Yohanes Pembaptis telah membuat orang-orang Israel pada masa itu bersukacita, hari-hari ini kita mempersiapkan kelahiran Mesias yang dijanjikan, yang dinubuatkan kedatangannya oleh para nabi dalam perjanjian lama. Kalau Simson dan Yohanes Pembaptis, kehadiran mereka, kelahiran mereka membawa sukacita kepada bangsa Israel selain keluarganya sendiri, maka kehadiran Yesus lebih dari Simson dan Yohanes Pembaptis, karena mendatangkan keselamatan tidak saja bangsa Israel, tapi seluruh umat manusia. Saudari dan saudara yang terkasih, satu pesan penting dari sekian banyak pesan yang mungkin bisa dipetik dari kedua bacaan liturgi hari ini adalah kehadiran Simson dan Yohanes Pembaptis, kehadiran Yesus bahkan telah mendatangkan sukacita tidak saja untuk keluarganya, tapi juga untuk orang banyak, untuk bangsa Israel, bahkan untuk seluruh umat manusia. Apakah kehadiran kita, apakah kelahiran kita telah membawa sukacita, baik untuk keluarga kita, juga untuk orang-orang yang ada di sekitar kita? Tidak saja pada saat kita dilahirkan, tapi sampai saat ini. Apakah sampai saat ini kehadiran kita mendatangkan atau membawa sukacita bagi orang-orang yang ada di sekitar kita? Jangan sampai kehadiran kita membuat orang yang ada di sekitar kita mengalami hidup mereka seakan berada di dalam neraka. Tuhan memberkati.